pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sekarang kalian buka bukunya halaman 53 pembelajaran 3. Nah, di sini kita akan belajar mata pelajaran IPA mengenai bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hari ini kita akan belajar mengenai bagian tubuh hewan dan fungsinya. Di sini yang kita akan bahas yaitu hewan katak ya. Perlu kalian ketahui, katak merupakan jenis hewan yang sangat unik. Kenapa? Karena dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air ya. Nah, adapun bagian tubuh katak ya, itu berupa bagian tubuh hewan katak ya. Bagian tubuh hewan katak itu ada mata, ada kaki, ada mata, ada kaki, ada selaput kaki, terus ada kulit, ya, dan juga ada mata. Nah, bagian tubuh katak boleh kalian lihat di halaman 54 ya. Nah, di sini ada gambar ya. Teacher akan menjelaskan mengenai bagian tubuh katak beserta fungsinya ya. Oke, bagian tubuh katak itu mata. Mata itu berfungsi untuk melihat ya. Nah, boleh langsung kalian catat di rumah ya, biar tidak hilang, tidak lupa ya. Jadi fungsi mata pada bagian tubuh katak itu untuk melihat. Lalu kaki ya. Kaki itu fungsinya untuk berenang dan melompat di air ya. Nah, ini kaki fungsinya untuk berenang dan melompat di air. Adapun selaput kaki itu untuk pergerakan yang lebih cepat ya. Jika berada di dalam air, selaput tersebut sangat membantu dalam katak berenang lebih cepat. Tapi jika berada di daratan ya, sangat membantu hewan katak untuk melompat jauh dan tidak mudah terjebak jika berada di lumpur ya. Adapun kulit ya, pada bagian tubuh katak itu berfungsi untuk bernapas. Dan terakhir mata ya. Mata itu berfungsi untuk menangkap mangsanya ya. Nah, di sini ada teks ya, ada teks mengenai katak merah. Nah, katak merah ya, Indonesia memiliki berbagai jenis hewan yang unik ya. Salah satu hewan yang unik hanya dapat ditemukan di Indonesia, yaitu adalah katak merah. Nah, bisa kalian lihat gambarnya pada halaman 54. Nah, katak merah merupakan jenis katak langka. Katak merah dapat ditemui di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat ya. Habitat katak merah yaitu daerah perairan dengan arus lambat atau di aliran sungai kecil di pegunungan. Ciri khas dari katak merah adalah terdapat bercak-bercak berwarna merah pada seluruh tubuhnya. Nah, bercak-bercak merah ini di seluruh tubuh. Seperti halnya hewan amfibi lainnya, katak merah juga memiliki kaki berselaput dan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kakinya sama seperti katak hijau ya, yang sering kita lihat berselaput juga. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar ya bahasa Indonesia, masih mengenai wawancara ya. Oke, di sini ada dua anak yang sedang bercakap ya, sedang teman satu mewawancari teman yang satunya lagi. Nah, teacher ulangi ya, kemarin sudah teacher jelaskan mengenai adapun kalau kita mewawancarai seseorang ya, kita harus terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan ya. Nah, kemarin teacher sudah jelaskan apa itu fungsi daftar pertanyaan. Fungsi daftar pertanyaan itu ya untuk lebih memudahkan mencari informasi dan pertanyaan akan lebih terarah ya. Nah, saat kita berwawancara, kita sebaiknya menggunakan bahasa yang santun dengan menggunakan kalimat tanya yang cepat ya. Dengan memakai kalimat tanya seperti apa, siapa,
mengapa, bagaimana, kapan, dan berapa. Nah, di sini ada contoh ya, pada halaman 55 bisa kalian lihat masing-masing di rumah, ini ada contoh. Nah, di sini anak menanyakan sama temannya yang satunya ya, dengan pertanyaan, apa kamu mempunyai hewan peliharaan? Nah, jadi apa ya? Jadi kata apa merupakan salah satu kalimat tanya ya, yang harus dilakukan saat mewawancarai seseorang. Lalu hewan apa itu? Lalu dijawablah oleh temannya, iya, aku mempunyai hewan peliharaan, yaitu seekor kelinci ya. Nah, oke, selanjutnya ya. Selanjutnya buka halaman 56. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan selembar kertas. Nah, di sini ada kolom, Nak. Ya, boleh kalian di rumah mengisinya ya. Anggap saja kalian lagi berlatih mewawancarai teman kalian ya, berhubung kalian tidak sekolah, boleh kalian mewawancarai keluarga yang ada di rumah. Ingat, dengan menggunakan kalimat tanya ya, yaitu apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan berapa. Oke, selanjutnya kita akan masuki pembelajaran 4. Di sini ya, di sini kita akan belajar mengenai perburuan hewan langka. Nah, di sini ada ya, pada halaman 59 ini ada gambar ya, logo Taman Nasional yang termasuk kawasan konservasi di Indonesia. Nah, di sini ada logo Taman Nasional Ujung Kulon ya, terus Taman Nasional Waikambas dan Taman Nasional Komodo. Jadi yang kita bahas hari ini dampak perburuan hewan langka. Mengidentifikasi keberadaan Taman Nasional di Indonesia itu bertujuan untuk melindungi hewan dari perburuan liar ya. Salah satu manfaat Taman Nasional adalah ya, melestarikan habitat asli berbagai jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, ini tadi logonya. Ya, jadi salah satu manfaat Taman Nasional itu melestarikan habitat asli berbagai jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia ya. Nah, keberadaan Taman Nasional di Indonesia bertujuan ya, ada tujuannya, yaitu untuk apa? Untuk melindungi hewan langka dari perburuan liar ya. Jadi orang-orang yang melakukan perburuan liar itu tersebut tidak peduli dengan keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan ya. Mereka tidak peduli itu hewan akan punah ya, hewan akan mati, tidak peduli mereka. Jadi keberadaan perburuan liar itu menyebabnya rusaknya keseimbangan ekosistem serta mengakibatkan ya banyak hewan punah dan keberadaannya semakin langka. Makanya kita menciptakan Taman Nasional untuk hewan-hewan dan tumbuhan langka. Nah, perburu liar itu hanya mengambil keuntungan dari bagian tubuh hewan, ya, dari bagian tubuh hewan langka. Misalkan gajah diambil gadingnya, ya. Adapun hewan langka, misalkan harimau itu yang diambil kulitnya. Untuk apa kulitnya? Banyak, berbagai macam ya. Misalkan bisa dibuat untuk tas kulit. Nah, lalu selain tas kulit ada lagi yang banyak lainnya yang dimanfaatkan manusia. Nah, itu harganya kalau aslinya itu mahal. Makanya dari itu perburu liar itu mengambil keuntungan dari hewan langka seperti gading tadi dan kulit harimau. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pada halaman 60 ini, di sini ada gambar
salah satu hewan langka ya yang terdapat di Indonesia, yaitu gajah Sumatera. Nah, gajah Sumatera itu semakin langka judulnya ya. Gajah merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia, terutama jenis gajah Sumatera yang berperan membantu proses regenerasi hutan alam. Taman Nasional Waikambas menjadi salah satu tempat perlindungan gajah Sumatera di Lampung. Nah, jadi Taman Nasional Waikambas itu terletak di Lampung ya. Populasi gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas semakin menurun dan terancam punah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perburuan liar dan pembalakan hutan yang semakin mempersempit luas habitat gajah Sumatera. Perburu liar mengambil gading gajah Sumatera untuk dijual. Nah, teacher jelaskan tadi ya, gading gajah untuk dijual. Gading gajah dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Hal tersebut akan tetapi perilaku tersebut kurang bertanggung jawab. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan punahnya gajah Sumatera. Untuk melindungi gajah Sumatera, salah satunya dengan cara mempertegaskan hukuman yang diberikan kepada para pemburu liar. Selain itu, kita juga dapat membantu pemerintah dengan cara menaati peraturan yang sudah dibuat. Nah, jadi makanya dari itu gunanya Gunanya Taman Nasional itu untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka supaya tidak terancam ya. Selanjutnya, nah, buka halaman 62 ya. Di sini Mas belajar bahasa Indonesia mengenai membuat pertanyaan wawancara yang baik. Nah, ini masih sama materinya dengan materi pembelajaran 3 ya yang teacher jelaskan. Nah, jadi teacher ulangkan saja ya. Cara membuat pertanyaan wawancara yang baik ya, itu kita sebaiknya menggunakan bahasa yang santun. Ingat, bahasa yang santun dengan menggunakan kalimat tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan berapa. Jadi jangan lupa kalimat tanyanya ya, dan bahasanya yang santun dan sopan. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya penjelasan teacher untuk pembelajaran 3 dan 4. Semoga apa yang teacher jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi.